Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Petpam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini biasa ya kita ingin membahas mengenai perlombaan murai batu. Namun untuk tema kali ini kita ingin membedah situ lomba murai apa merusak murai. Nah ini ya nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, untuk tema kali ini teman-teman tentang situ lomba murai batu apa merusak murai. Nah, kenapa saya memberi judul itu? Karena banyak banget di kalangan di antara kita ya, teman-teman para penghobi kicau mania ya, untuk joki-joki burung murai batu itu kebanyakan mereka mayoritas ya bisa merawat murai batunya lah. Dari yang standar sampai rawatan yang ekstrim juga biasanya rata-rata bisa. Tapi 90% ke atas ya, mereka tidak bisa menjaga ego dan ambisinya. Nah inilah, tentunya, dengan tema lomba murai atau merusak murai karena ada kaitannya. Untuk melombakan murai batu sebaiknya kita menggunakan metode Manpack keempat tentang ego dan ambisi. Kalau kita bisa menahan ego dan ambisi ya niscaya murai batu kita akan panjang, akan awet ya. Karena kalau burung murai batu yang terus digedur untuk dilombakan terus-menerus tanpa waktu yang tepat, tanpa bisa memahami burung murai batunya, apalagi ketika burung murai batu kita vektornya vektor bagus, vektornya vektor tinggi ya. Jadi mentalnya bagus, mentalnya tinggi, sering juara terus tanpa zong. Nah, ini kadang malah menipu diri kita, teman-teman. Malah yang burung kalau seperti ini tuh bahaya. Burung yang selalu juara malah bahaya. Bahayanya apa? Karena burung dengan mental bagus, vektornya tinggi, kita tidak tahu bahwa dia sedang dalam penurunan mental. Dalam artian penurunan stamina, dia pengen recovery, tapi karena mentalnya bagus dia nggak kelihatan gitu loh. Jadi dia tertutup dengan vektornya tadi dan kita terkecoh. Ini yang merusak murai batu. Tahu-tahu ketika pulang sayap udah turun, udah. Kalau udah turun sayap, dalam artian sayapnya jatuh, udah. Burungnya bisa dipastikan dalam kategori rusak teman-teman. Jadi perlu kalau mau merecovery lagi perlu pengondisian yang butuh waktu, terkadang waktunya juga nggak sebentar. Nah hal-hal seperti inilah yang, menyebabkan murai batu kita, rusak. Dalam artian karena kita tidak bisa menjaga ego dan ambisi, murai batunya jadi rusak. Untuk rusaknya murai batu itu bervariasi, mulai dari yang susah disetting, dari wujudnya burungnya bagus, gacornya masih gacor, ngeluarin materi masih ngeluarin materi, cuma untuk settingan lomba itu nggak ketemu-temu. Ini juga bisa berdampak seperti itu. Ya, burungnya masih gacor, masih oke, masih on fire, kelihatannya juga masih energik banget ya. Tapi kalau untuk mencari titik performnya, kadang ketemu, ntar hilang lagi. Nah ini burung murai batu teman-teman berarti dalam keadaan sudah rusak. Nah untuk kerusakan seperti itu juga susah untuk disembuhkannya. Pokoknya kalau burung murai batu sudah tidak lagi di titik pakemnya ya, dalam artian dia sudah nggak bulet ya, udah ambiar. Nah itu udah beresiko sekali untuk dirawat terus-menerus karena apa, rawatan harian, waktu, biaya, tenaga pikiran itu tidak sebanding dengan, hasil. Dalam artian, dalam kontestan murai batu kan kita mengharapkan juara ya teman-teman ya. Kalau 50-50 saja menurut saya itu kita udah rugi. 50-50 dalam artian ketika kita melombakan taruhlah dapat 500.000, terus dalam perawatan kita juga sudah mengeluarkan 500.000. Ini menurut saya rugi, rugi waktu, pikiran, tenaga ya. Karena kita, sehobi-hobinya kita ya tetaplah ya kan, berharap menang ya kan. Tapi enggak tahu juga sih kalau teman-teman ada yang memang pure hobi, jadi hanya sekedar hobi ya is okay. Tapi saya sering menemukan teman-teman, dia ngomongnya hobi, ngomongnya sih hobi, tapi begitu burungnya tidak masuk nominasi, tidak masuk juara, dia ngerundel dan tidak terima. Nah ini kan salah satu sebenarnya yang mengotorin hobi pada diri kita sendiri bukan orang lain ya. Kalau kita sudah legowo nerima apapun keputusan juri kita, apa ya, setuju ya, apapun itu di luar entah itu jujur enggak itu urusan lain ya. Yang penting kalau kita lomba ke IO, kontes ke salah satu IO dan,
kita kurang berkenan ya tinggal satu saja, besok nggak usah ke situ lagi, udah beres ya, seperti itu sebenarnya cara kita untuk, menegur mereka. Tapi kalau teman-teman harus otot-ototan ngapain ya kan, katanya hobi tapi kok ngotot-ngotot gitu, nggak mau kalah kan gitu kan. Nah itu menjadi salah satu hal yang, ironis sih untuk teman-teman ya. Oke kita lanjut lagi tentang murai batu ya, kalau burungnya belum kondisi ya jangan dilombakan ya teman-teman ya. Burung yang tidak atau belum kondisi ya jangan dilombakan terlebih dahulu, karena nanti bisa berdampak fatal dan pada burung murai batu kita ya. Untuk burung murai batu kalau selalu digeber juga kurang bagus, karena dia kan namanya burung murai batu butuh yang namanya waktu istirahat, waktu recovery factor-nya, waktu, recovery emosinya, waktu recovery tenaganya, dia butuh itu. Butuh mengembalikan stamina. Kalau ibarat handphone ya dicas ulang terlebih dahulu. Itu penting sekali untuk murai batu. Lantas, durasi yang bagus, yang cocok untuk murai batu pada idealnya berapa lama sekali untuk melombakan? Maka saya di sini menyarankan cukup 1 bulan sekali untuk murai batu dewasa, dan untuk murai batu yang masih muda pastol kalau bisa jangan dilombakan terlebih dahulu, dimatangkan saja. Di sini saya berbicara pada umumnya burung murai batu, bukan pada khususnya burung murai batu yang si A, si B, si C ya. Saya berbicara pada mayoritas burung murai batu, karena burung murai batu sefaktor apapun itu malah resikonya jauh lebih besar, karena kita akan durasi lombanya biasanya lebih semangat. Karena, tertutupi ya, burungnya masih tengil, masih oke, tapi kita lombakan, malah nggak jalan, belum nanti kehantam dengan murai batu yang sudah, mapan, lebih tua, dengan volume yang melengking, itu berbahaya sekali untuk murai batu yang tidak kondisi, tapi kita paksakan untuk lombakan ya, meskipun hanya di lat beran atau lat pres. Ini sangat berisiko sekali untuk kelangsungan murai batu kita ke depannya. Apalagi kalau rawatan kita, rawatannya ala kadarnya ya, tidak ada rawatan, tambahan seperti tidak ada, jemur sauna, pengumbaran, pengembunan. Wah ini beresiko sekali, karena untuk murai batu yang, agar tahan tekanan juga rawatannya juga harus lebih dari yang lain. Contohnya ya dari tenaga kita harus suplai benar-benar bagus, kalau ada umbaran semakin bagus, ada jemur sauna juga is oke sesekali, ada pengembunan juga biar lebih matang lagi, lebih solid lagi, untuk faktornya, emosinya pada burung murai batu kita. Jadi itu ya teman-teman yang perlu dipahami ya. Kalau burungnya masih kondisi ya jangan dipaksakan, durasi lomba ya cukup 1 bulan sekali. Di rumah juga jangan boleh dipancing-pancing ya. Tidak boleh diponceng-pancing dengan, menggunakan MP3, apalagi MP3-nya itu suara murai batu tarung. Mungkin bagus kedengarannya, murai batu kita ikut nyaut ya kan, ikut nembak-nembak. Nah itu padahal kalau untuk burung murai batu kontes itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan sama sekali. Jadi teman-teman, coba dievaluasi lagi, kecuali memang burung murai batu teman-teman minta di panasin di rumah biar faktor dulu baru di rumah di lapangan juara terus ya silahkan, itu bagian kecil. Mungkin ada burung seperti itu, tapi untuk mayoritas tidak ada burung seperti itu. Untuk mayoritas burung murai batunya di rumah ada sudah gembos, maka saat di lapangan dia tidak akan kerja maksimal, entah itu, jeda, entah itu ngukluk, entah itu ngetem, itu pasti. Ya pasti karena kekurangan tenaga, dan burung murai batu itu tenaga sangat penting sekali untuk mengeluarkan materi-materi isian dengan tuntas. Ingat, dengan tuntas, bervariasi ya kan, dengan suara yang, volume tinggi juga, gitu ya teman-teman. Terus, eee, nge-track, di-track tanpa aturan, nah ini juga sangat berbahaya sekali. Jadi untuk burung murai batu lomba jangan di-track, itu saran saya teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir, nanti burung murai batu teman-teman jangan sampai rusak ya. Bye-bye. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.